Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Pemirsa, selebritis sekaligus politisi Krisdayanti terlihat cantik dan elegan pada pertemuan internasional. KD begitu ia biasa disapa bersama delegasi lainnya melakukan kunjungan kerja sekaligus menghadiri pertemuan Interparliamentary Union atau IPU ke-146 di Bahrain. KD yang ditemui mengungkapkan pengalamannya selama berada di negara dengan ibu kota Manamah. For further values economic empowerment, improving quality of the child care through provisions of the knowledge, skill, and parents. Tentunya ini menjadi satu tanggung jawab dan amanah yang harus dijalankan saya sebagai anggota DPR RI dan alat kelengkapan dewan yang saya jalankan dan ditugaskan oleh fraksi. Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen yang salah satunya adalah tugasnya untuk diplomasi. Nah, jadi memang karena anggotanya dari semua fraksi, memang ketua dari kelompok masing-masing itu akan menanyakan kesediaan siapa yang bisa berangkat kali ini untuk ditugaskan dalam Komite Internasional Parliamentary Union. Jadi 178 negara anggotanya semua dikumpulkan dan kali ini di Bahrain. Jadi saya begitu ada tujuannya tuh Bahrain, saya langsung tertarik karena memang Bahrain ya negara kedua terkecil di dunia yang kaya dan bahkan saya juga kaget mata uangnya sangat tinggi sekali currency-nya. Menjadi satu istimewanya karena ya itulah menjalankan tugas amanah. Jadi memang sebetulnya kegiatannya sendiri ada 5 hari, cuman karena memang saya ada keluarga dan lain-lain dan saya pikir tugas ini bisa dibagi karena namanya juga kalau di DPR kan memang ada ya ini kolektif kolegial. Jadi teman-teman yang berangkat duluan bisa full ikut conference dan saya. Ya, IPU merupakan organisasi internasional yang mendorong sekaligus melindungi demokrasi global. Bukan hanya hadir, istri Raul Lemos itu juga mengutarakan pendapatnya dalam forum internasional yang dihadiri oleh 178 anggota parlemen dan 14 anggota asosiasi. Sebagai anggota DPR RI, KD mengutarakan topik dari pergerakan non-blok hingga perdagangan anak. Lantas bagaimana rasa bangganya KD yang menjadi salah seorang yang mewakili Indonesia? Jadi memang conference committee-nya itu semua pakai tema. Kalau tema substansi yang utamanya adalah promoting peaceful dan against intolerance. Jadi gimana kita meredam perbedaan dengan terus mempromosikan kedamaian di seluruh dunia. Tentu kita tahu krisis konflik di Ukraina dan juga di Rusia, lalu krisis ekonomi, belum lagi kita bangkit dari pandemi, tapi ada saudara-saudara kita yang juga belum merdeka di Palestina. Jadi ada 2 komite workshop yang saya hadiri dan itu sangat-sangat penting karena masih banyak sekali terjadi kekerasan di instansi-instansi pendidikan dan juga di kemarin itu di orphanage ya, jadi di panti asuhan anak yatim. Memang ya ada plus minusnya, tapi kebanyakan lebih pada pengaduan tentang adanya kekerasan di panti-panti asuhan. Jadi fokus ke situ, lalu juga fokus kepada sesuatu yang sedikit orang pandang tabu, yaitu masalah pendidikan seksual yang memang harus diterapkan untuk anak-anak kita lebih paham, awareness tentang betapa pentingnya mereka menjaga sesuatu yang memang penting untuk mereka jaga dalam hal sexuality. Tapi anak-anak juga harus diberikan pemahaman dan ilmu yang tepat
supaya mereka nggak coba-coba dan akhirnya salah kaprah. Selama kunjungan-kunjungan kerja, selain merasa bangga, sebagai ibu, Kade merasakan adanya kerinduan kepada keluarganya. Namun Kade merasa bangga mendapat dukungan penuh dari Amora dan Kellen. Paling cuman cool, mami cuman cool aja ya. Itu siapa? Ya Amora, Kellen gitu ya. Kalau Aurel memang beberapa video call, tetap kalau kita kan ibu-ibu ya, ibu-ibu sama nenek-nenek ya. Jadi bahasannya video call ya bahasannya emang tentang cucu, tentang kalian, hati-hati itu pakai masker ini karena mereka lagi ibadah. Jadi itu kalau kebanggaan orang tua apa sih yang diraih selain doanya anak ya untuk kita. Jadi memang saya nggak putus doa buat semua anak saya, semua ya anak sambung saya. Jadi itu yang memberikan penguatan. Tentunya di luar tanggung jawab saya sebagai istri, ibu ya, pekerjaan domestik juga harus keutamaan diselesaikan, sehingga kalau kita kerja dimanapun suami itu percaya, ya dong kan partner kita yang paling dekat nih suami nih. Jadi jangan sampai juga kepercayaan yang dia udah kasih kita abaikan. Jadi suami saya sih terus terang belum kasih komplimen apa-apa buat saya. Izinnya dia walaupun cuma 2 hari, beda ya. Dia mengizinkan saya nyanyi konser sama sebagai tugas sebagai parliamentary legislate ini itu beda, izinnya beda, izinnya beda, lalu apa ya semangatnya juga beda, dan kekhawatiran dia juga mungkin ada ya, karena kan otomatis memang lebih limit yang nemenin saya. Jauh dari keluarga untuk beberapa hari kerja, Kade merasa rindu dengan anak-anaknya. Itu sebabnya Kade mengaku melakukan video call dengan 2 anaknya. Ketika disinggung soal Amina, cucu pertamanya, Kade langsung mengutarakan kerinduan dan kemampuan Amina yang dianggapnya semakin lucu. Iya, lagi di karpet itu di Madinah, terus katanya papanya susah panasin susu, nggak tahu caranya gara-gara mamanya ditinggal ke rodoh. Aduh, memang ya ini ya hal-hal unik kayak gini yang saya doakan anak-anak bisa membersamai ya langkah-langkah mereka untuk membesarkan anak-anak. Ya lucu deh pokoknya. Menggemaskan. Saya cuma satu kan, Amina kan juga ada sensitivitas dengan kulitnya. Saya tanya itu yang pertama karena dia punya alergi, jadi kan alergi itu bisa muncul di cuaca yang panas. Bener kan kata Aurel, iya Mi, kambuh. Jadi saya langsung ingetin supaya rajin untuk kompres dengan air dingin dan jangan sampai lembab baru diganti bajunya, kalau bisa sering-sering ganti baju. Kerinduan mendalam juga dirasakan oleh Acha Septriasa, sebab saat ini ia sedang berada jauh dari putrinya, Britgia Kalina Karisma. Acha kerja di Jakarta sementara anak dan suaminya berada di Australia. Lantas bagaimana cara Acha mengatasi kerinduannya itu? Sebenarnya ibuku juga pengen banget puasa di sini, jadinya mungkin nanti pas lagi liburan Paskah, anakku emang libur jadinya nggak bolos, dia mau ke Jakarta untuk ketemu aku di sini gitu. Jadinya ya kali ini suamiku sama orang tuaku. Acha mengungkapkan jika putrinya kini sudah semakin pintar, sebab saat ini anak perempuan tercintanya itu sudah memasuki masa sekolah. Lantas seperti apa perkembangan buah cintanya itu? Kalau Britgia di sana dia sekolah SD dan mungkin dia udah masuk ekstrakurikuler juga. Dia ambil art, gambar, ngelukis, anaknya suka banget gambar. Terus dia juga ngambil orkestra juga, ya sama renang, tenis gitu. Romantis ala kamu sama kantinnya. Aku udah mulai masuk SD, jadinya memang udah mulai berubah ya aktivitasnya. Pastinya dia juga lebih suka kalau misalnya dia stay di satu tempat aja, dan domisili kita kan memang kali ini sekarang lagi di Sydney, jadinya kasihan kalau dia selalu ikutin mamanya berkarir. Karena dari dulu, dari usia 4 bulan dia bayi, aku selalu bawa ke dia tuh, bawa dia di flight sendirian, bawa anak untuk bekerja di Indonesia, 8 jam flight tanpa suami, dan aku sama Bri udah kayak
satu jiwa banget. Kita berdua, dia mendukung karir aku, anak aku mendukung karir aku dari mulai dia 4 bulan gitu. Jadi memang ini sesuatu hal yang aku memang syukuri banget. Aku masih bisa berkarir di saat sudah memiliki rumah tangga dan rumah tangganya kebetulan harus dihandle sendiri. Jadi emang ya luar biasa. Tanpa bantuan ibu bapakku, tanpa bantuan orang tua dan juga keluarga mungkin nggak akan bisa terjadi gitu. Karir aku tuh mungkin udah hilang kali ya. Tapi karena bantuan keluarga dan juga anak yang pengertian, terus orang tua aku yang mau bantu, terus juga Vicky-nya juga mengerti bahwa pekerjaan ini jangan sampai ditinggalin karena memang ini sudah menjadi passion aku dari umur 15 tahun. Jadi ya semuanya berkat dukungan mereka. Acha yang sendiri di Jakarta tak luput dari pandangan publik. Bahkan ada yang menduga jika rumah tangganya sedang bermasalah. Namun Acha menepis anggapan negatif dari pandangan netizen dengan mengungkapkan jika semakin hari kehidupan rumah tangganya semakin romantis. Dan jika pekerjaan di Jakarta usai, Acha akan segera kembali berkumpul bersama Vicky Karisma suami dan anaknya. Wah, Vicky sih sekarang udah lumayan keluar jiwa romantisnya. Dulu tuh dia lebih kayak agak kaku sedikit gitu ya. Cuma sekarang dia merasa kita berdua mungkinnya selama ini kan sekarang udah 6 tahun. 4 tahun pertama itu kita mengenal satu sama lain juga kan. Karena kita masa pacarannya LDR, jadi kita nggak pernah pacaran, emang kayak 9 bulan RDR langsung nyiapin kawinan. Jadi ya dia sudah sangat terbuka banget. Selalu nanyain kalau misalnya aku ada project atau syuting atau apa, dia selalu bangun gitu sampai malam gitu. Kalau misalnya aku belum pulang ya teleponin gitu. Gak pernah cemburu yang macem-macem ya, selalu mendukung dan dia selalu ngabarin anaknya sedang apa gitu. Jadinya ya sebagai partner benar-benar memprovide kenyamanan.